Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jam Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat kabarnya dan dimudahkan urusannya. Semoga lancar ya dalam menjalankan ibadah puasa dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, untuk syarat khusus ya, apakah yang diaju itu side score ya, SCR dan JF, mana yang diaju untuk syarat khusus? Ini kita akan bahas panduan ringkas dan praktis untuk dosen, calon profesor, dan pengembang karir akademik di Indonesia. Fokus interpretasi metrik, side score, SCR, dan JF, dan implikasinya terhadap syarat khusus profesor. Nah, apa yang akan kita bahas ya, jadi pemahaman praktis tentang perbedaan side score ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sering kita dengar ya istilah side score, SCR, JF ya, atau impact factor ya, faktor dampak ya, misalnya bagaimana cara mengecek kuartil, serta bagaimana metrik ini relevan untuk memenuhi syarat khusus profesor 2006 di Indonesia. Nah, di sini ada 3 metrik utama yang sering ya ditulis yaitu set score ya. Set score ini yang menyusun adalah Scopus ya, Elsevier ya. Kemudian SCR ini tentu namanya aja SCR ya, Shimaku Journal Rank di Shimaku, dan JF impact factor itu ini Clarivate. Nah, kalau kita lihat cara perhitungan set score ya, itu dihitung dari rata-rata citasi ya per dokumen selama 4 tahun ya, diperbarui secara bulanan. Jadi semua citasi dihitung setara. Nah, di sini jadi rata-rata citasi per dokumen itu selama 4 tahun ya. Jadi berapa jumlah citasinya ya dibagi dengan jumlah dokumen ya. Ini selama 4 tahun, yaitu set score. Kemudian SCR itu skor yang memberikan, jadi kalau SCR itu ya ada bobotnya, kalau tadi bobotnya sama ya, setara. Nah, SCR ini ada bobotnya, skor yang memberi bobot yang lebih tinggi pada citasi dari jurnal bereputasi. Jadi kalau misalnya citasinya itu dari jurnal bereputasi ya, bahkan kalau Scopus ya, Scopus kuartil 1 atau Scopus kuartil 2, maka itu nilainya lebih tinggi ya. Tapi beda dengan set score. Kalau set score itu rata-rata citasi per dokumen 4 tahun, tapi kalau SCR ini rata-rata bedanya 3 tahun. Ya, 3 tahun, dan dilakukan updating data itu ya setiap tahun. Untuk yang SCR. Jadi SCR-nya itu setiap tahun. SCR tahun 2025, SCR tahun 2024, SCR tahun 2023. Jadi SCR itu dihitung setiap tahun. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu impact factor yang dibuat oleh Clarivate, itu rasio citasi dalam 1 tahun terhadap artikel 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau artikel 2 tahun sebelumnya, jadi misalnya artikelnya itu tahun 2024, 2025, itu citasinya dihitung ya di tahun 2026. Ya, dihitung di tahun 2026. Itu rasio citasi dalam 1 tahun terhadap artikel 2 tahun sebelumnya. Nah, itu impact factor. Ya, tentu di sini jurnalnya. Ini basisnya adalah Web of Science ya. Nah, itu yang membedakan. Terus bagaimana setiap metrik itu dihitung? Jadi kalau kita menghitung ya, cara perhitungannya ini size score itu total citasi untuk 4 dokumen ya, dokumen selama 4 tahun ya, misalnya 2021, 2022, 2023, 2024 ya. Jumlah citasi dibagi dengan jumlah dokumen yang diterbitkan ya selama 4 tahun tersebut. Di contoh sederhananya misalkan 1000 citasi ya untuk 200 dokumen, maka set skornya 5. Itu contoh. Nah, kemudian untuk SCR ini rata-rata citasi 3 tahun yang ditimbang menurut prestis jurnal pemberi citasi. Jadi algoritma iteratifnya. Nah, kemudian untuk yang JF-nya, impact faktornya, tahun T, citasi pada tahun T terhadap artikel yang diterbitkan pada tahun T-1 dan tahun T-2.
ya, jumlah citasinya pada tahun T dibagi terhadap jumlah artikel yang diterbitkan pada T-1 dan T-2, ya. Jadi jumlah citasinya dibagi dengan jumlah artikel. Di jumlah artikelnya ya pada dua tahun tersebut, ya 2 tahun sebelumnya, tapi citasinya di tahun itu JIF. Nah, catatan periode citasi itu berbeda pengaruh terhadap nilai dan nah kemudian untuk menentukan set score, untuk menentukan SCR, untuk menentukan kuartil itu dilihat dari nilai set score. Nah, kemudian untuk kuartil, di sini ada kuartil 1 sampai dengan kuartil 4. Apa arti dan cara mengeceknya? Jadi kuartil itu mengelompokkan jurnal dalam bidang subjek ke dalam 4 kuadran berdasarkan peringkat, ya. Top misalnya 25% pertama itu berarti kuartil pertama. Kemudian top 50 misalnya 26 sampai 50% ya berarti di situ kuartil kedua. Misalnya 51 ya sampai dengan 75 ya berarti itu kuartil 3. Ya 76 sampai dengan 100 itu kuartil keempat dan seterusnya. Jadi Scopus atau SIMAKU ya kuartil itu berdasarkan nilai set score atau SCR. Tapi kalau SIMAKU ini tahunan ya. Di Web of Science kuartil berdasarkan pada SCR-nya ya, jadi impact faktornya. Cara cek gunakan ISSN atau nama jurnal ya. Jadi cek kita bisa mengecek jurnal ya di menu sources ya Scopus atau simakucer.com atau Clarivate. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan kuartil. Nah, interpretasi untuk syarat khusus profesor 2026 ringkasan persyaratan yang relevan. Jadi kalau kita lihat syarat khusus yang pertama itu satu artikel di JIP minimal kuartil 2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05. Penulis pertama dan juga sekaligus korespondensi status jurnal saat diterbitkan dan dinilai tidak dibatalkan atau discontinue. Ini syarat yang pertama. Jadi SCR-nya di atas 0,25 kuartil kedua. Nah, syarat khusus yang kedua, BJIB minimal kuartil ketiga tapi SCR-nya di atas 0,2 atau impact faktornya di atas 0,05 atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1. Penulis pertama atau korespondensi. Status jurnal valid saat diterbitkan dan dinilai. Maka implikasinya lembaga mensyaratkan kombinasi kuartil dan metrik. Ya, perhatikan sumber metrik yang dipakai dalam penilaian. Jadi kombinasi ya dari kuartil dan juga SCR. Jadi terkait dengan apa itu syarat khusus profesor ya itu melakukan ya kombinasi ya melakukan kombinasi atau mensyaratkan kombinasi dari kuartil dan juga metrik SCR atau bisa juga impact factor, pilih salah satu. Kalau yang umum biasanya kita pakai SCR, sebab kalau impact factor ya jurnal tersebut harus terindeks WOS. Biasanya WOS itu lebih susah ya, lebih sulit. Di praktek terbaik untuk memilih jurnal checklistnya Bapak-Ibu sekalian, yang pertama verifikasi indeks ya. Pastikan jurnal terdaftar di Scopus atau Web of Science pada saat publikasi dan penilaian. Jadi harus kita cek pada saat publikasi di tahun 2024 misalnya, terus kemudian pada saat sekarang kita akan mengajukan jabatan kita cek kembali ya, apakah kombinasi tadi ya kombinasi dari kuartil dan juga SCR-nya masih terpenuhi enggak. Jadi kalau ketika publikasi terpenuhi pada saat penilaian tidak terpenuhi ya berarti tidak bisa dijadikan syarat khusus. Terus sebaliknya karena regulasi ini ya berjalan atau regulasi ini berlaku setelah artikel publish ya mungkin bisa jadi artikelnya pada saat itu ya SCR-nya masih belum terpenuhi ya tapi kuartilnya terpenuhi. Tapi sekarang ketika dinilai dua-duanya terpenuhi ya ini itu juga
tidak bisa menjadi syarat khusus. Jadi syarat khususnya harus terpenuhi kombinasi tadi antara kuartil dan juga metrik SCR atau IF ya pada saat publikasi dan juga pada saat penilaian. Nah, kemudian yang pertama pastikan jurnal tersebut terdaftar di Scopus atau WOS. Dan yang kedua gunakan ya di laman lembaga untuk cek set score, SCR, dan JF. Catat tanggal pembaruan metriknya. Jadi kita harus periksa ya kuartilnya dan juga metriknya. Ya, kuartilnya dan juga metriknya. Mungkin kalau kuartilnya lebih update kalau di Scopus ya. Dan kalau metrik SCR-nya kita bisa ya pakai metrik SCR yang ada di Scopus juga ada. Dan karena Scopus itu juga SCR-nya mengacu pada yang di Simago ya, di Simago-Cer. Simago-Cer bisa di Scopus atau di Simago-Cer untuk mengecek yang SCR. Yang kedua, kemudian yang ketiga, cek status jurnal, pastikan tidak ada informasi cancel atau coverage discontinue pada saat penilaian. Nah, ini juga pada saat penilaian. Cek kembali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memahami aturan atau regulasi yang terbaru itu berarti kita mesti bisa tanggap apa yang nanti yang perlu kita cek ya. Salah satunya adalah kita cek ya status jurnal pada saat penilaian. Pastikan posisi penulis sesuai dengan syarat khusus. Jadi syarat khusus pertama, penulis pertama dan korespondensi sebelum submit. Jadi Bapak Ibu sekalian sebelum submit itu pastikan kita sebagai penulis pertama dan korespondensi. Kenapa? Karena artikel ini sebagai syarat khusus. Kalau artikelnya bukan sebagai syarat khusus, ya tidak masalah kita bukan sebagai penulis pertama, ya, atau bukan dua-duanya. Tapi kalau ini adalah syarat khusus, ya maka dua-duanya harus kita. Apalagi memang kita yang memiliki kontribusi yang paling signifikan dalam artikel tersebut, maka kita juga yang harus melakukan korespondensi dengan pihak jurnal. Nah, tapi untuk syarat yang kedua ya, itu bisa penulis pertama atau penulis korespondensi ya sebelum submit. Ya, itu bisa ya, bisa salah satu saja. Di contoh singkat misalnya, kita berencana publikasi di jurnal kuartil 2 dengan SCR 0,27. Namun belum tercantum IF karena memang tidak terindeks di WOS. Maka untuk syarat khusus pertama SCR-nya karena di atas 0,25 terpenuhi. Verifikasi status jurnal tidak cancel dan pastikan Anda adalah penulis pertama dan korespondensi. Jadi ini terpenuhi nih. Nah, kemudian kita berencana publikasi di jurnal Q3 dengan SCR di atas 0,21. Jurnal kuartil ketiga dengan SCR 0,21 tidak memenuhi syarat untuk syarat khusus yang pertama. Kan gitu. Tapi bisa memenuhi syarat khusus kedua karena SCR-nya di atas 0,2 atau jurnal nasional terakreditasi Sintang 1 dengan syarat sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Itu contoh kasus singkat Bapak Ibu sekalian agar kita bisa memahami ya kombinasi ya, dari kuartil dan metrik SCR. Sehingga dari sini rekomendasi praktisnya adalah gunakan lebih dari satu sumber metrik ya, cross check ya dari set score, SCR dan JF ya, perbedaan update dan metodologi itu bisa mempengaruhi penilaian. Kemudian yang kedua, catat snapshot metrik saat publikasi. Jadi simpan bukti ya, screenshotnya disimpan ya. Kemudian doi dan tanggal ya, untuk verifikasi saat penilaian ya, baik penilaian di fakultas atau di universitas atau ketika penilaian di kementerian. Dan koordinasi dengan tim riset dan editor, pastikan posisi penulis dan peran korespondensi jadi tercantum jelas di surat pengantar dan di halaman artikel. Di halaman artikel harus pastikan ada ya, tertulis ya, penulis korespondensi. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya secara singkat, verifikasi indeks dan metrik jurnal, dokumentasikan status. Yang pertama verifikasi indeks dan juga metrik jurnal
Yang kedua, dokumentasikan status matriks aplikasi ya, dan pilih jurnal yang memenuhi kuartil dan batas SCR atau F sesuai dengan persyaratan. Simpan bukti matriks screenshot dari Scopus, Simaku atau SCR atau JCR dan catat tanggal aplikasi untuk mengantisipasi perubahan metrik di kemudian hari. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, pembahasan atau sharing ya mengenai side score, SCR dan JF ya, mana yang diacu untuk syarat khusus profesor. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terus ikuti channel Jam Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.